Hari ini saya mendengarkan video dari Ray Agnostik ya, yang berjudul Siapa Bilang Beragama Bisa Jamin Orang Masuk Surga. Saya melihat pertanyaan dari Ray Agnostik ini sebenarnya kemudian diklaim bahwa agama tidak bisa menjamin masuk surga ya. Dan kemudian juga dia katakan bahwa agama justru membuat orang menjadi munafik. Ya. Karena dikatakan bahwa orang beragama itu tidak jujur. Seperti juga negara-negara yang beragama itu ada korupsinya. Agama-agama itu menimbulkan konflik. Tapi pada sisi lain dia mengklaim bahwa negara-negara yang tidak beragama itu jujur, bermoral, tidak korupsi. Tapi anehnya dia tidak membedakan antara negara sekuler dengan negara agama. Jadi kalau Ray Agnostik dia mengatakan Indonesia itu negara agama, ya salah. Indonesia itu adalah negara, bukan negara sekuler, negara Pancasila ya, tapi bukan negara agama. Nah, kalau yang dijelaskan sebagai negara bukan agama itu seperti misalnya Belanda, itu negara sekuler, tapi agama ada dalam dua paper. Kemudian kalau dikatakan Jepang tidak beragama, dia mesti hati-hati. Kemudian dipisahkan lagi, ini bicara tiga agama. Nah, jadi membingungkan logikanya. Nah, di sini menurut saya Ray Agnostik ini mesti hati-hati. Jangan asal serang agama aja gitu, katanya jujur gitu ya. Mesti beda-beda atau mungkin juga perhatikan baik-baik lah ya. Kalau memang agnostik itu jujur, ya coba lihat dong secara terang apa betul bahwa negara-negara yang tidak beragama itu lebih bermoral. Coba contohkanlah misalnya. Bagaimana negara-negara komunis? Apakah memang dia negara-negara yang bermoral? Nah, coba dilihat gitu. Dikaji lebih jauh lagi gitu. Itu kan jelas kan, bukan negara agama kan, walaupun negara sekuler tapi negara komunis walaupun dia mengizin agama. Nah, kita mesti hati-hati melihat ini, mengkajinya ya. Kemudian juga dia sedikitnya sepertinya saya lihat beliau ini terlalu marah dengan agama ya. Ya mungkin ya karena ada konflik-konflik agama, ada kecewa dengan agama. Tapi saya perlu beritahu bahwa agama itu pada dirinya itu adalah wajah damai. Kalau kemudian Ray Agnostik melihat wajah garang, itu adalah ketika politisi atau individu komunitas menjadikan agama itu instrumen untuk konflik. Jadi kalau melihat kekerasan agama itu bukan agama, tapi ada individu yang memang menggunakan agama sebagai instrumen konflik. Tapi agamanya kan pada sisi lain justru menampilkan damai. Nah, kalau kita benar-benar pakai metode ilmiah ya, ini kan katanya agnostik itu ilmiah. Saya jelaskan kalau metode ilmiah, bagaimana bisa disimpulkan pada satu tempat agama menimbulkan masalah, tapi pada tempat lain agama menimbulkan wajah damai. Bisa tidak digeneralisasi? Kan pasti tidak. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa agama itu menimbulkan wajah garang atau orang beragama itu menimbulkan wajah garang, munafik. Nggak bisa. Karena pada satu sisi ada orang beragama yang munafik, tapi pada satu sisi ada orang beragama yang tidak munafik. Jadi jangan digeneralisasi bahwa orang beragama itu munafik. Terus orang agnostik itu katanya, wah jujur. Sudah survei belum? Kumpulkan berapa banyak sih orang agnostik yang Anda temui? Benar nggak jujur? Indikatornya jujur apa? Kalau hanya indikatornya jujur, menyatakan tidak percaya klaim agama, ya itu mah bukan jujur. Sama saja dengan orang yang membuat doktrin agama, tapi tidak dipraktekkan, tidak dihidupkan. Nah, itu pasti seperti itu kan. Jadi sebetulnya pernyataan agnostik juga banyak orang-orang yang mengatakan agnostik, tapi nggak jujur sebenarnya. Kalau kita mau kaji boleh coba diteliti baik-baik ya. Bagaimana bisa manusia dalam keterbatasannya jujur sempurna ya nggak bisa lah ya. Kadang-kadang kita juga bisa tidak tahu ya. Kalau tidak tahuan bisa juga diklaim jujur. Klaim tidak jujur begitu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Jadi menurut saya Ray Agnostik mesti memperhitungkan baik-baik ya mengenai penilaian tersebut.
Jadi kalau ketemu dengan agama yang menampilkan wajah garangnya, coba perhatikan baik-baik, itu dia menjadi instrumen politik, menjadi instrumen kepentingan individu, menjadi instrumen kepentingan komunitas tertentu. Kemudian tidak lagi ada agama menimbulkan terorisme, radikalisme. Coba perhatikan baik-baik. Ya misalnya kenapa? Kalau kita melihat misalnya ada juga sebenarnya kan ada pemahaman yang salah. Biasanya kan fundamentalisme kemudian jadi radikalisme gitu kan. Jadi radikalisme jadi terorisme. Berarti kan itu ada kepentingan politik sebenarnya, menguasai gitu. Bisa jadi pemahaman yang salah karena dia mungkin ada pemahaman yang salah tentang agama gitu. Tapi bukan agama yang salah. Rumusan tentang agama itu yang salah, Tuhannya tidak salah gitu. Seperti itu. Kemudian dia katakan lagi, kalau ada yang mengatakan bahwa jalan masuk surga hanya agamanya saja. Kalau hanya gitu rasis. Ya memang sebenarnya jalan masuk surga bukan dari agama. Tidak ada agama yang mengatakan dia adalah jalan ke surga. Saya nggak pernah dengar juga ya. Yang setahu saya sih biasanya dikatakan ya jalan surga itu adalah milik Tuhan. Yang menentukan adalah Tuhan. Kemudian dikatakan Tuhan itu menentukan memberikan jalannya seperti ini gitu. Tapi tetap yang tahu dia masuk surga atau tidak, penghakiman dari Tuhan. Jadi menurut saya tidak ada jaminan bahwa orang beragama itu masuk surga. Tapi iman yang memberikan sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa orang itu ketika percaya kepada Tuhannya, dia masuk surga gitu. Tapi kan Ray Anosti kan tidak menerima iman kan. Tidak menerima hal yang supranatural. Segalanya natural ya. Jadi ya nggak bisa dibandingkan antara pengetahuan yang supranatural ini bukan natural gitu. Dan ini kan surga juga tidak bisa diberikan bukti empiris. Nah, jadi kalau mengatakan surga tidak ada, kalau memang agnostik jujur, bagaimana bisa menyimpulkan kesimpulan absolut surga tidak ada? Padahal Anda belum lihat segala sesuatu dan hidup Anda juga terbatas. Kan berarti juga kesimpulannya nggak valid dong, nggak sahih gitu loh. Data-datanya nggak pas. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan kesimpulan yang absolut? Kan nggak bisa, datanya lengkap. Tadi saja ketika Anda mengatakan agama itu menjadi sumber kejahatan, itu kan nggak tepat. Generalisasinya terlalu cepat. Cobalah kita bergaul dengan banyak orang-orang yang beragama juga gitu ya. Jadi tidak benar seperti itu kalau agama itu menjadi sumber konflik gitu ya, segala macam gitu. Jadi yang terjadi adalah misalnya kalau agama itu misalnya di Indonesia dikatakan tadi munafik, itu bukan masalah agama yang salah. Kita pernah diskusi misalnya dengan teman-teman kan, kalau di Barat ini kan katanya orang meninggalkan agama, itu mungkin yang dimaksud oleh Ray agnostik kali ya, bukan agama, tapi mereka hidupnya bagus gitu kan dengan Tuhan. Kemudian kalau di Indonesia Tuhan yang meninggalkan agama karena orangnya beragama tapi sebenarnya tidak menyembah Tuhan karena masih korupsi segala macam. Itu kan sebuah pengandaian saja gitu ya. Tapi pada prinsipnya kan jelas bahwa kalau orang itu beragama, menjelaskan doktrin-doktrin agama, dia harus menghidupinya. Kalau menghidupinya ya pasti ada perubahan-perubahan yang tidak menapik, sebenarnya ada integritas. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, mencari kesempurnaan, ya tidak ada manusia yang sempurna gitu. Tapi kan juga agnostik juga jelas tidak sempurna. Nah kalau membandingkan dengan agama ya karena sama-sama levelnya adalah manusia, tapi kan yang orang beragama itu mengharapkan yang supranatural, tetapi kesalahannya memang harus diakui bahwa agama itu sempat ya tidak melihat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi artinya pada awalnya agama itu menjelaskan segala sesuatu mungkin yang dikatakan oleh agnostik. Padahal agama itu kan hanya bicara tentang Tuhan, bicara tentang bagaimana kehidupan setelah kematian begitu, dan kemudian juga memang bagaimana orang yang hidup mempersiapkan diri untuk surga itu hidup saat ini. Jadi agama itu bukan doktrin semata, memang doktrin itu penting. Dan kemudian pertarungan antar doktrin, perdebatan itu nggak benar. Doktrin itu harus dihidupi. Agama itu jalan kehidupan gitu. Nah dia harus mewujudkan itu tampil. Jadi kalau orang beragama hidup perang doktrin itu nggak benar juga secara agama. Cuma yang memang mungkin ya dia tidak menyadari. Kemudian dikatakan juga bahwa kalau di agnostik tuh ada kritik
kritiknya dari luar gitu kepada agama. Sebenarnya kalau kritik tentang agama nggak bisa dari luar, harusnya dari dalam gitu. Jadi memang kalau belajar penelitian kuantitatif kan kita menjaga jarak dari objek yang diteliti. Tapi kalau nanti Anda belajar penelitian kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak gitu. Kalau yang kuantitatif kan menguji teori, tapi kalau yang kualitatif kan membangun teori. Jadi kalau mau ingin penelitian agama, kritik agama harus dia berada iman itu, berada di sana. Kalau tidak dia tidak bisa memahami. Nah, jadi jangan bilang juga tidak ada kritik, ada. Jadi di agama itu ada kritik gitu ya. Jadi ada tokoh-tokoh agama itu pendidikan di pendidikan tinggi agama, mereka itu adalah dosen-dosen, dia adalah orang-orang teolog akademik kita menyebutnya. Dan itu dia mengkritik, terus mengembangkan. Saya termasuk seorang teolog akademik. Dan saya banyak mengkritik gitu, terus memperbaiki berpikirnya, saya terus berpikir, mengembangkan. Tidak menerima begitu saja, jadi tidak tepat ya. Jadi ya saya berterima kasih juga sih untuk Ray Agnostik yang menjelaskan itu, sehingga saya bisa menjawabnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau belajar agama itu tetap bisa kritis. Karena kan kalau kita, ilmu pengetahuan kan memang mengajarkan begitu, dan agama juga tidak ada masalah dengan ilmu pengetahuan, apalagi juga dengan filsafat. Dulu mereka tuh merumuskan hal supranatural itu kan dengan tools filsafat, misalnya dengan logika, ya. Ketika mereka membuat misalnya dari kitab agama itu mereka membuat generalisasi, kemudian generalisasi itu menjadi doktrin, gitu kan. Doktrin itu melihat realitas, dan kemudian realitas itu dibaca lewat doktrin tersebut. Ya. Dan kemudian lagi diuji doktrin itu, dikembangkan kan begitu. Jadi sebenarnya itu juga digunakan gitu. Jadi tapi jangan disamakan namanya metode riset agama dengan metode riset ilmu pengetahuan, jangan dibedakan karena riset agama itu bergantung dari iman. Jadi nggak bisa Agnostik itu membuat penelitian tentang agama tanpa iman gitu. Tanpa iman nggak bisa. Karena kenapa? Karena yang ditulis itu iman. Jadi kalau misalnya Agnostik buat penelitian agama tanpa iman, jadi bukannya belajar agama itu namanya ya terus mengkritik agama terus gitu ya. Mengkritik agama tapi mengkritik agamanya dari luar, jadi nggak dapat apa-apa begitu. Tapi kalau mau masuk ke dalam, Agnostik mesti punya iman gitu. Jadi kalau tidak punya iman, nggak bisa mengkritik agama itu. Paling-paling melihat tampilan-tampilan agama itu sesuai dengan riset ilmu pengetahuan, tapi nggak bisa ketahuan gitu. Nggak bisa ketahuan, makanya yang bisa masuk itu adalah orang-orang yang memang dari agama itu. Justru itu lebih jelas ya, karena memang dasarnya ya penelitian agama. Tapi kalau kemudian mau disandingkan dengan penelitian empiris bisa juga gitu. Tapi bukan hal-hal yang tentang surga, tentang Tuhan yang transenden. Tapi kita bisa menyelidiki misalnya apa sih pengaruhnya agama kepada seseorang gitu. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan pengukuran mental misalnya. Jadi misalnya kalau saya ingin melihat apa sih yang perlu diajarkan oleh anak-anak untuk melalui pertumbuhan karakter dalam hal pertumbuhan kehidupan beragamanya, maka saya mulai mengukur gitu, membuat instrumen mengukur, dan kemudian ketika saya dapatkan hasilnya, maka saya akan mengajarkan bagaimana anak-anak itu bisa memiliki karakter tertentu sesuai dengan nilai-nilai agama. Itu bisa dilakukan gitu. Bukan yang tidak bisa gitu. Itu rasional, itu logis gitu. Jadi jangan mengatakan agama itu jadi bodoh, tidak ada kemajuan, nggak benar itu. Jadi negara-negara yang Agnostik katakan maju itu negara-negara sekuler yang mengizinkan agama. Apalagi juga demikian juga dengan Amerika misalnya. Nah, mereka sangat memposisikan agama dengan baik juga seperti itu. Jadi nggak benar itu. Jadi kalau memang Agnostik konsisten, coba tunjukkan loh negara-negara yang memang tidak mengizinkan ada orang beragama gitu kan, misal begitu. Tapi negaranya jelas-jelas misalnya negara ateis gitu loh, bilang begitu. Coba tunjukkan ada nggak negara ateis yang maju gitu, yang jujur gitu kan, misalnya tunjukkan. Gitu. Yang rajanya semuanya hanya mengaku agnostik misalnya gitu, tunjukkan. Baru bisa dibandingkan. Jadi kalau dibandingkan negara sekuler dengan negara Indonesia kan kalau dilihat dari orang lain juga bisa sekuler, tapi dia bukan memikirkan agama. Saya setuju dengan Pancasila. Kenapa? Karena di
Nah, apa negara-negara sekuler atau pemikiran sekularisme yang mengatakan agama akan mati, itu sudah 3 abad tidak berhasil. Bahkan harusnya, apa namanya, teori-teori sekularisme itu harusnya dikubur, karena tidak ada bukti empiris. Jadi apa namanya, teori-teori sekularisme mengatakan kan agama akan mundur, agama pelan-pelan akan mati, tapi ternyata kan tidak. Dunia makin religius kan gitu, makanya realistik bingung kayak dikatakan tidak rasional, tapi dunia makin religius kan begitu kan. Tapi sekali lagi, kalau tesis-tesis ateisme yang mengatakan agama termati sekali lagi itu justru yang harus dikubur. Tapi kenyataan sekarang terjadi. Memang kemudian ada yang mengatakan kenapa terjadi kekerasan agama. Jadi setelah agama-agama negara-negara sekuler itu yang meminggirkan agama, maka kemudian adalah kelompok-kelompok agama yang merasa tertekan. Itu kan makanya disebut kebangkitan agama-agama itu kan kebangkitan fundamentalisme agama. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kan bagaimana harusnya kita melihatnya itu? Jangan kita melihat agamanya yang garang, tidak. Agama itu membawa damai. Ya, dan dalam dirinya tidak ingin menghancurkan orang lain. Kemudian agama-agama itu mewartakan surga. Iya, tapi agama-agama itu tidak mengatakan bahwa harus harus agama dia masuk surga, tidak. Ya, dalam agama apapun mereka semua bisa masuk surga. Tapi mereka meyakini keyakinan tentang Tuhan yang mereka yakini atau mereka membuat rumusan tentang doktrin agama itu, dan itulah yang mereka wartakan. Jadi biasanya mereka katakan ya lebih jelaslah kalau mereka memilih agama tertentu untuk bisa mengenal jalan-jalan Tuhan misalnya. Itu kan klaim-klaim, nggak apa-apa. Tapi ya, jangan katakan oh agama itu rasis. Enggak. Dan walaupun mereka katakan, oh saya orang beriman, saya percaya masuk surga. Tapi bukan berarti penetapan surga itu pindah ke manusia. Tidak, tetap berada di tangan Tuhan. Semua orang beragama mengakui bahwa keselamatan itu di tangan Tuhan. Yang memberikan keselamatan bukan agamanya, tapi Tuhan. Kemudian bukan juga orang yang beragama surga, bukan. Kan dalam sejarah sudah dikatakan juga. Banyak orang dalam komunitas agama itu tidak semuanya masuk surga. Hanya orang-orang yang memang hidup dalam kebenaran itu, seperti itu. Jadi tidak rasis, tidak ada. Agama itu tidak rasis. Jadi mungkin kesalahannya di situ. Apalagi kemudian sekali lagi Ray Anartik gagal untuk melihat agama-agama semuanya itu. Dan tampaknya hanya fokus kepada 3 agama itu, Judaisme, Islam, dan Kristen begitu ya. Nah, saya pikir ya cobalah diteliti lebih lanjut lagi. Jadi itulah menurut saya ya saya sudah berusaha menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Ray Anartik, dan saya berusaha ya untuk menjawab dengan baik. Ya mudah-mudahan sih yang saya katakan ini jelas dan bisa menarik kembali ya klaim-klaim bahwa agama itu garang gitu ya, agama itu tidak membawa kemajuan gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanya penglihatan dari satu sisi yang tidak terlalu menyeluruh. Ya, selamat terus belajar, berjuang, dan berharap juga bisa melihat kehidupan agama-agama itu dengan lebih jelas gitu, dengan lebih jujur. Terima kasih.